Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita semua akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku semua, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita dan kita diberikan rahmat serta petunjuk baginya. Baiklah anak-anakku, kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, tetap semangat ya. Hari ini kalian harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalian bisa mengamalkannya nanti di akhirat. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran seperti biasa, pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, nanti anak-anakku silahkan simak videonya dengan seksama. Perhatikan, tidak ada yang bermain, duduk dengan rapi, dan Ustadz akan menayangkan video tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, silakan simak video berikut ini. Anak-anakku semua yang Bapak cintai, tetap fokus untuk mempelajari tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita pada hari ini yaitu belajar tentang rukun iman. Rukun iman itu artinya adalah dasar-dasar keyakinan agama Islam. Kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar, maka kita sebagai orang Islam wajib meyakini tentang rukun iman. Anak-anakku semua, kalian tetap fokus, tetap bersemangat untuk mengikuti dan mempelajari pelajaran tentang rukun iman. Baiklah, Bapak akan melanjutkan. Tahu tidak, apa sih arti rukun? Apa sih arti iman? Coba dilihat kembali di layar kalian. Ya. Rukun artinya adalah dasar atau pondasi, ya. Nah, kita sebagai orang Islam harus memiliki pondasi yang kuat, dasar yang kuat tentang apa? Tentang keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Apa sih arti iman? Coba dilihat kembali. Iman artinya adalah keyakinan. Kita yakin kepada Allah, maka harus ditanamkan dalam hati. Harus dilakukan dengan amal perbuatan. Harus dilakukan dengan ucapan. Coba dilihat kembali. Apa sih arti rukun iman secara keseluruhan? Iman atau rukun iman artinya adalah keyakinan dalam hati diucapkan melalui perkataan, dikerjakan dengan amal perbuatan. Yang dimaksud dengan keyakinan dalam hati artinya adalah bahwa apabila kita melihat atau mendengar sesuatu,
maka kita akan meyakini secara penuh. Tidak akan ada rasa gundah dikala kita harus meyakini dan mempercayai informasi yang kita dapatkan. Terutama saat kita harus meyakini dalam hati bahwa hanya Allah Tuhan yang patut kita sembah. Hanya Allah yang berhak kita sembah dan tidak ada sekutu baginya. Apa sih yang dimaksud dengan mengucapkan dengan lisan? Mengucapkan dengan lisan artinya adalah apabila kita telah meyakini dalam hati, maka kita bisa menyebarkan apa yang kita yakini kepada orang lain. Sehingga apa yang kita yakini tersebut dapat juga diterima oleh orang yang berada di sekitar kita. Ya. Dengan hal tersebut akan banyak dukungan yang mengalir untuk kita bila orang-orang di sekitar kita juga turut mempercayai dan mengimaninya. Apa sih yang dimaksud dengan dikerjakan dengan amal perbuatan? Dikerjakan dengan amal perbuatan artinya adalah diwujudkan dengan perbuatan apa yang kita yakini. Tak hanya butuh diyakini atau diucapkan, namun sikap kita sebagai orang yang beriman juga harus menunjukkan atau menggambarkan bahwa kita telah beriman. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Coba kalian ingat nggak sih? Apa sih salah satu perintah Allah? Ayo, ada yang ingat? Oh iya, salah satunya adalah dengan sholat. Dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, dengan mengerjakan perbuatan tersebut, maka Allah akan memberikan keyakinan, ketenangan dalam hati bagi orang-orang yang beriman. Kemudian menjauhi segala larangannya. Apa larangan Allah? Oh, banyak sekali larangan Allah itu. Salah satunya apa? Terhadap orang tua bagaimana coba? Terhadap orang tua kita harus taat dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita untuk belajar, maka kita sebagai anak wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah tahu tentang rukun iman? Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silahkan nanti kalian baca kembali ya. Anak-anakku semua, tadi Bapak sudah menjelaskan apa sih arti rukun, apa sih arti iman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jumlah rukun iman. Bapak yakin nih, kalian pasti sudah tahu jumlah rukun iman. Tetapi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan kembali, mengingatkan kembali kepada kalian tentang apa sih rukun iman, jumlahnya ada berapa. Jumlah rukun iman itu ada berapa coba? Dilihat kembali di layar kalian. Jumlah rukun iman itu ada 6. Ya, dasar-dasar keyakinan orang Islam itu ada 6. Yang pertama,
adalah iman kepada Allah. Meyakini adanya Allah. Meyakini Tuhan Allah adalah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Ya. Allah itu siapa sih? Bisa dilihat tidak dengan mata. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Allah itu adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa terlihat dengan mata. Ya. Bagaimana kita meyakini Allah? Coba, kalian tahu tidak matahari? Kalian tahu tidak bulan? Pasti kalian tahu ya. Nah, adanya bulan, adanya matahari, dan semua yang ada di bumi ini pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang mengatur. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur itu semua? Yang mengatur adalah Allah. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah. Malaikat itu sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ya, ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat adalah malaikat Israfil, yang kelima adalah malaikat Munkar, yang keenam adalah malaikat Nangkir, yang ketujuh adalah malaikat Raqib, yang kedelapan adalah malaikat Atid, yang kesembilan adalah malaikat Malik, dan yang kesepuluh adalah malaikat Ridwan. Nah, jadi malaikat yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat. Baiklah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab. Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasulnya. Dengan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, maka Nabi dan Rasul memiliki dasar untuk menyebarkan akidah, untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang belum beriman. Nah, kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Ya. Dan yang diturunkan oleh Allah itu hanya ada 4. Yang pertama adalah Taurat. Tahu tidak Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berisi tentang petunjuk keselamatan hidup bagi orang Islam. Dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat Islam harus mengamalkan tentang ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul Allah. Allah telah mengutus Rasul, ya, mengutus seorang utusan kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak tersesat. Maka dari itu Allah mengutus Rasul-Rasulnya agar umat manusia mau mengikuti tentang Allah. Mau mengikuti keimanan kepada siapa? Kepada Allah. Rasul yang wajib kita ketahui atau Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nanti kalian bisa lihat kembali. Ada Nabi Adam, Idris, ada Nabi Nuh, dan selanjutnya yang terakhir itu adalah
ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Kita sebagai orang Islam wajib percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti datang, ya, pasti datang. Manusia dan hewan pasti akan mati, tumbuhan juga mati. Semua makhluk yang ada di bumi ini, ya, nanti akan mati. Yang akan kekal itu hanyalah Allah. Jadi kita wajib percaya pada kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir nanti di surga atau di neraka. Yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketentuan. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Kemudian qadar artinya adalah ketetapan. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Takdir manusia tidak semua sama. Apa yang berjenis laki-laki, apa yang berjenis perempuan, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang pandai dan ada yang tidak pandai. Jadi semua takdir itu tidak sama. Nah, dengan adanya rukun iman, ya, maka kita sebagai seorang muslim wajib meyakini, mengamalkan tentang rukun iman agar Allah memberikan rahmat, memberikan petunjuk, memberikan ketenangan kepada kita semua. Anak-anak semua, hari ini kalian sudah belajar dan memperhatikan apa yang Bapak jelaskan tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Kepada anak-anak semua, ya, tolong apa yang Ustaz berikan dipelajari kembali supaya yang kalian dapatkan pada hari ini menjadi manfaat bagi kalian semua. Kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.